Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita akan membahas tentang Al-Quranul Karim ya. Kita akan membahas tentang kata-kata kesenangan sementara. Kesenangan sementara. Ada berapakah kata-kata kesenangan sementara di Quran? Setelah kita lihat-lihat, ternyata di Quran itu ada 3 kata-kata kesenangan sementara ya. Pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 126 ya, isinya begini ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan dia Allah berfirman, dan orang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, di sini ada kata-kata berarti orang kafir akan diberikan Allah kesenangan sementara, setelah itu akan diazab. Ya, ini suratnya ya, yang 126. Wa iza qala Ibrahim Rabbi ja'al hazabala dan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa ummati qalila summa adtarhu illa azabin nar wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir artinya seburuk-buruk tempat kembali. Itu ayat yang pertama di Quran ya, surah Al-Baqarah nomor 126. Ya, jadi dijelaskan bahwasannya ada kesenangan sementara dan itu bisa diperoleh oleh orang-orang kafir. Kemudian surah Ali Imran ya, Ali Imran ayat 197. Ali Imran ayat 197 ya. Di sini ya, bentar ya. Ali Imran ayat 197 itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam. Jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal ya. Jadi mata'un qalilum summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat tinggal, wa bi'sal mihad. Apa kata-kata sebelumnya? Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Ini dikasih judul di Quran, kesenangan sementara bagi orang-orang kafir dan kebahagiaan abadi bagi orang-orang mukmin. Jadi di ayat 197 Ali Imran itu hanyalah kesenangan sementara. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri, itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam. Jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Terus setelah kita lihat, berarti orang kafir banyak bertindak yang tidak sesuai syariat Islam, yang tidak diridhoi Allah, nanti kembali tempat tinggalnya Jahannam. Baru dia bilang lagi, Al-Quran bilang lagi, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Ya. Kemudian dibilang lagi, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah. Dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ini asbabun nuzulnya dari Anas bin Malik, bahwa ketika Al-Najasyi meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, beristighfarlah untuk saudara kalian
Sebagian orang berkata beliau menyuruh kita beristighfar bagi ahli kitab yang meninggal di tanah Habasyah, Mekah. Wahai orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ini kalau kita bersabar, Al-Quran bilang kita akan beruntung. Jadi sabar ini, adik-adik sekalian, mungkin pertama sabar dalam cobaan, kesusahan, kemudian sabar dalam beribadah, melakukan ibadah sholat, puasa, sabar dalam menahan marah, menahan nafsu, tidak berpikiran buruk. Jadi sabar itu bukan hanya sabar sekedar dalam kita cobaan, dalam kesusahan atau kesakitan ya, dalam keadaan penyakit, tapi bersabar dalam menahan diri, bersabar dalam menjalankan ibadah, bersabar memegang amanah ya. Kemudian karena topik kita hari ini tentang kesenangan sementara, jadi tadi sudah tahu ya bahwasanya banyak kegiatan-kegiatan orang itu, orang jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir ya. Jadi kita harus hati-hati ya, mungkin terlalu larut bermain musik, terlalu larut dalam kesenangan-kesenangan yang membuang-buang waktu kita. Karena waktu yang sudah lewat tidak bisa kita ulangi, umur kita semakin hari semakin berkurang. Kemudian kita masuk ke Al-Ghafir ya. Al-Ghafir itu surat yang ke-40 ayat yang ke-39. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Di sini Al-Quran mengingatkan sama kita bahwasannya hati-hati, bahwasannya kita ini bakal cepat meninggal di dunia ini. Umur 75, 80, 85 udah hebat sekali ya. Banyak juga yang meninggal umur 20, umur 30, umur 40, umur 50. Jadi dia mengingatkan di Quran surah Al-Ghafir ayat 39 ini, dia mengingatkan bahwasannya kehidupan akhirat yang kekal. Jadi kita harus memilah-milah apa yang paling penting. Selamat dulu akhirat. Jadi jangan tinggalkan sholat. Kemudian setelah kita tidak tinggalkan sholat, kita tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian apalagi ya, kita coba cari nafkah yang halal. Uangnya bisa kita sedekahkan untuk akhirat juga, dan untuk kebahagiaan dunia. Karena sehebat-hebatnya di dunia ini pasti ada akhirnya. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga ya. Jadi ini jangan dipikir secara logika, segala sesuatu ada batas. Yang berbatas itu cuma di dunia. Semuanya yang berbatas cuma di dunia. Akhirat tidak ada batas. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas kapasitas maupun kualitas. Mungkin sebagian adik-adik bingung, apa akhirat, apa itu surga, apa itu neraka. Kalau neraka saya tidak bisa memberikan gambaran, tapi kalau surga mungkin adik-adik bisa lihat di YouTube ya. Lihat resort-resort mewah, pantai-pantai yang punya tempat yang mewah. Kita melihat itu saja, yang mungkin harga sewanya saat ini mungkin 10 juta rupiah per malam. Kita udah rasanya pengen tinggal di sana, dengan fasilitas makanan, udara, air, kolam, air mengalir dan segala macam. Apalagi di surga. Jadi mungkin kalau sekali-sekali untuk bisa menambah semangat, nggak ada salahnya kita nonton YouTube yang berisikan tentang segala kemewahan di dunia ya, seperti rumah mewah, resort mewah, mobil mewah, atau keindahan alam seperti danau, pantai, dan lain-lain. Oke, sekian dulu ya dengan judul kesenangan sementara ya. Artinya supaya kita waspada bahwasannya di dunia ini ada kesenangan sementara, kita jangan terlena, dan kita supaya lebih sadar kita semakin hari semakin dekat dengan akhirat. Kita pengen kesenangan yang abadi, yaitu ya seperti ini, mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.